mukjizat, karamah, maunah nggak bisa diulang. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan cuma sekali. Tidak ada ceritanya dibakar lagi. Jadi kalau ada orang yang punya keistimewaan, bilang punya karamah, disuruh ngulang kok bisa, nah itu bukan karamah. Karena karamah, maunah, mukjizat tidak bisa diulang. Jadi kalau bisa diulang, nah itu bukan. Artinya bisa dipelajari. Nah ini yang cara kita untuk bisa membedakan. Jadi ilmu yang sesuai syariat dan yang tidak sesuai syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini melanjutkan kajian kita. Masih kita bahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Al-Maqdisi, yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, bulan lalu terakhir membahas kita pada persoalan ahwalul qalbi, yakni ilmu yang berkenaan dengan persoalan hal muamalah, yang dalam hal muamalah ini yakni soal kita bagaimana menata hati. Nah, dalam persoalan menata hati ini sebenarnya bukan persoalan menata hati dalam konteks riya, istiqomah itu, tapi menata pikiran. Nah, kok menata pikiran? Nah, ini yang seringkali kita lupa. Kita itu kalau ditanya mikir pakai apa? Pakainya ya pakai otak. Kalau Quran itu nyebutnya nggak begitu. Quran nyebutnya lahum qulubun la yaqiluna biha. Jadi yang berpikir itu adalah hati, bukan otak. Jadi itu yang disebut dengan qalbu. Itu pikiran. Makanya pikiran itu sama seperti qalbu dalam konteks qalb. Qalb itu artinya membalik. Makanya kita kenal kata iqlab, itu membalik. Sama juga seperti makna qalbu dalam bahasa Inggris itu bukan liver tapi heart. Jadi jantung bukan hati. Jadi qalbu itu jantung bukan hati. Nah, jantung itu fungsinya yang membolak-balik darah itu. Mengalirkan darah, memompa darah, kemudian dia menyaring darah. Nah, justru itulah kemudian fungsi dari hati, salah satunya untuk berpikir. Bukan pakai otak, tapi pakai hati. Karena kalau pakai otak nanti binatang juga punya otak. Binatang punya otak. Tapi binatang tidak berpikir seperti manusia. Nah, karena itu kita belajar terakhir tentang beberapa istilah nama keilmuan yang berkenaan dengan persoalan berpikir ini. Jadi wa'lam anna qad badal alfat wa kharafat wa naqalat ila ma'ani lam biratu ila asar salafus salih. Jadi ilmu-ilmu ini banyak yang kemudian dirubah istilahnya. Jadi famin dzalik, diantaranya yang pertama adalah ilmu fikih. Ilmu fikih itu sebenarnya ilmu tentang berpikir. Ilmu tentang bagaimana memahami sesuatu. Itu fikih. Cuma makin ke sini ilmu fikih itu mengkerucut dalam persoalan halal, haram, rukun, syarat. Padahal bukan di situ. Karena kalau kita hanya fokus pada soal halal, haram saja, kesannya spektrumnya itu hanya dua arah saja. Padahal di antara yang halal haram itu ada yang namanya subhat. Yang di situ justru yang lebih banyak sebenarnya. Termasuk pada persoalan rukun dan syarat. Sehingga para ulama berbeda pendapat mengenai soal rukun dan syarat. Misalnya soal wudhu. Wudhu itu di kita kadang-kadang ada yang ngajarin wamsahu biru'usikum. Itu dengan mengusap, yang penting kena rambut beberapa helai cukup.
Padahal kalau terjemahannya itu wamsahu biruusikum. Kata roksun itu artinya kepala. Yang diusap itu kepala. Makanya kalau kita baca hadisnya Nabi mengusap itu dari depan ke belakang balik lagi. Jadi bukan beberapa hal itu. Jadi kenapa enggak rambut tapi kepala? Para ulama memberikan alasan sangat sederhana. Karena semua orang punya kepala, tapi tidak semua orang punya rambut. Maka yang diusap itu wamsahu biruusikum. Ra'sun, bukan sya'ar. Nah, tapi kenapa ada konteks tentang rambut ini? Nah, ini juga bagian dari fikih. Fikih pemahaman itu. Karena untuk menentukan bahwa batas kepala itu mana. Nah, batas kepala itu yang diusap adalah tempat tumbuhnya rambut. Nah, cuma masalahnya tempat tumbuhnya rambut ini tumbuhnya kapan? Kalau yang sudah uzur kadang tumbuhnya kan belakang doang. Nah, itu repot juga. Jadi apa yang disap-usap belakangnya saja? Tentu tidak. Jadi tumbuhnya rambut berarti ya dari depan. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu pada persoalan pemahaman kita makin dalam, makin tahu spektrumnya, perbedaan pendapat itu menjadi hal yang muasa, jadi meluas, bukan perbedaan itu kemudian meruncingkan ikhtilaf, bukan, tapi meluaskan. Sehingga para ulama melihat perbedaan pendapat itu sangat sederhana. Bahwa perbedaan itu adalah solusi, bukan untuk dipertentangkan. Nah, itu solusi. Itu yang disebut dengan fikih. Nah, kemudian saya masuk yang kedua karena kita sudah bahas itu. Yang kedua adalah al-ilmu, yakni persoalan ilmu tentang Allah. Jadi al-ilmu, ya lafz ats-tsani yakni al-ilmu. Faqad kana dzalika yatlaqu 'ala al-ilmi billahi ta'ala wa bi ayatihi. Jadi ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang Allah dan segala tanda-tandanya. Ini baru ilmu. Nah, kok ilmu di sini sih? Nah, kita mungkin harus mengingat lagi di surat Al-Jum'ah. Di surat Al-Jum'ah ada kalimat huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi tugas Nabi itu ada 3. Ada tilawah, kata yatslu 'alaihim ayatihi, ada tazkiyah wa yuzakkihim. Kemudian yang ketiga adalah ta'lim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nah, kata ta'lim atau ilmu ini berkenaan dengan kebesaran Allah. Nah, kita kadang-kadang apa ilmu tentang masa itu termasuk ilmu. Ilmu komputer termasuk ilmu. Nah, disinilah para ulama mengatakan bukan itu yang dimaksud dengan ilmu. Bahwa itu bisa jadi bagian dari idrak. Idrak itu pengetahuan. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu ada knowledge, ada science. Jadi kalau pengetahuan saja itu dasarnya sederhana. Yang penting tahu, namanya pengetahuan. Begitu dikonstruksi menjadi teori, ada sandarannya, ada manfaatnya, baru jadi ilmu. Makanya ada catatan menarik, misalnya di dalam tulisan Utsman Bakar itu kata ilmu itu sebagaimana di dalam Al-Quran itu di dalam surah Ibrahim disebutkan sebagai kalimatun thayyibah. Kalimatun thayyibatin kasajrin thayyibatin athluha sabitun wa faruha fis sama. Ilmu itu seperti pohon yang kokoh yang akarnya menghujam ke tanah, dahannya menghujam ke langit. Maka dijelaskan oleh Utsman Bakar seperti huruf ilmu itu sendiri. Jadi ain itu seperti mulut yang terbuka. Jadi semua pengetahuan itu bisa jadi ilmu. Syaratnya dia harus dengan lam yang ke atas. Jadi harus ada sandarannya kepada Allah. Kemudian harus sampai mim yang menghujam ke bawah, harus ada manfaatnya bagi manusia. Jadi kalau pengetahuan kita ditanya dasarnya dari Allah mana? Tidak ada. Manfaat untuk manusia apa? Tidak ada. Nah, itu bukan ilmu. Jadi misalnya belajar main game. Nah, itu pengetahuan saja. Itu pengetahuan saja.
Karena dasarnya tidak ada, manfaatnya juga belum jelas. Nah, bahkan hari ini kadang-kadang belajar agama pun begitu. Belajar agama manfaatnya kemana belum jelas. Karena agama yang dipelajari bukan soal agama yang untuk dipraktekkan tapi diperdebatkan. Nah ini banyak. Nah, ini kita khawatirnya. Nah, ini ilmu. Nah, atau yang dimaksud dengan ilmu itu ni'amahu wa af'aluhu fa ibadihi, atau kita belajar tentang nikmat-nikmat Allah, kemudian apa yang dilakukan atau perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Fakhusuhu wa sammuhu bihi fil ghalib al-munadhar fi masail al-fiqh. Adapun orang yang tidak peduli pada persoalan ilmu tentang kebesaran Allah ini, biasanya mereka hanya fokus pada persoalan fikih. Yang fikihnya, kata Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, in kana jahilan bit tafsir wal ahbar. Tapi dia belajar fikih, cuma dia bodoh masalah tafsir dan hadis. Nah, inilah bedanya hari ini, kadang orang belajar fikih, Qur'annya belum mantap, ilmu hadisnya tidak tahu. Makanya para ulama dulu yang menjadi imam madhab itu semuanya adalah muhaddis. Jadi belajar hadis dulu. Jadi belajar tafsir dulu, belajar hadis dulu, baru belajar fikih. Nah kalau sekarang enggak, langsung tiba-tiba belajar fikih. Ini yang seringkali kita akhirnya muncul banyak perdebatan, tapi landasannya kurang. Padahal kalau kita belajar hadis, belajar tafsir, nanti kita ketemukan perbedaan pendapat itu menjadi solusi, menjadi jalan yang mudah. Bahkan bisa jadi didasarkan pada riwayat-riwayat yang sebenarnya memudahkan. Misalnya, kalau ada yang masih meributkan, kalau mau sujud itu yang nyentuh lantai lutut dulu apa tangan dulu. Masih ada yang meributkan begitu. Hadisnya dua-duanya ada. Periwayatnya sama, namanya Wa'il bin Hujr. Di kitab yang sama, di Sunan Abu Dawud diriwayatkan, di Sahih Muslim juga diriwayatkan. Jadi sama. Tapi kadang-kadang kita kemudian tidak bertanya, loh ini maksudnya apa, gunanya apa. Sehingga para pensyarah hadis menjelaskan di situ. Nabi ketika pakai lutut, itu usianya belum beranjak tua. Dan yang meriwayatkan pakai tangan itu adalah Abu Hurairah. Yang Abu Hurairah itu hanya bertemu Nabi kurang lebih 3,5 tahun di akhir hayat hidup Nabi. Yang usia Nabi sudah sepuh. Sehingga para ulama menjelaskan sangat sederhana. Kalau masih kuat gunakan lutut, kalau nggak kuat ya pakai tangan. Selesai. Ini bukan untuk diperdebatkan. Sangat sederhana. Atau misalnya ada yang meribatkan di Indonesia yang seringkali berdebat, misalnya fikih soal Al-Fatihah, baca basmalahnya jahar apa sir. Banyak berdebat. Padahal kalau para ulama hadis itu sederhana saja. Kumpulkan saja hadis-hadisnya, lihat para periwayatnya. Nah, nanti kita ketemukan itu sangat sederhana. Gimana caranya? Lihat siapa yang meriwayatkan dari Nabi. Sehingga nanti kita kumpulkan, oh sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad bismillahnya jahar, itu adalah sahabat yang memang dia selalu softnya di depan. Sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi itu mengucapkannya pelan, itu adalah sahabat yang biasanya di tengah. Dan sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi tidak membaca basmalah, itu adalah sahabat yang memang biasanya di belakang. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Berarti Nabi itu bacanya pelan. Di depan terdengar jelas, di tengah remang-remang, di belakang sudah nggak kedengar. Sederhana. Jadi bukan untuk dipertentangkan A atau B, tapi semuanya kemudian dikumpulkan.
Atau misalnya satu lagi soal, nah ini kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis Imam An-Nawawi, itu juga sangat sederhana. Misalnya soal mengangkat tangan waktu sholat, sejajar pundak apa telinga. Dua-dua hadisnya sama. Maka Imam Nawawi menyampaikan, ya sama sederhana saja. Yang namanya tangan itu ujung jari sampai pergelangan. Maka angkat tangan ujung jari sejajar telinga, pergelangan sejajar pundak. Dipakai semua hadis. Jadi dua-duanya pakai. Karena dua-duanya sahih. Jadi itulah pentingnya belajarnya hadis dulu baru fikih. Jangan fikih dulu baru hadis. Kalau fikih itu sudah kesimpulan-kesimpulan. Nah, itu penting. Al-lafdz tsalis, kata ketiga yang juga seringkali dipakai, juga seringkali keliru, yakni kata at-tauhid. Kata at-tauhid. At-tauhid waqad kana dzalika isyarah ila an tara al-umur kullaha min Allah Ta'ala wa iratihi taqta'u alla iltifati ila al-asbabi wal wasa'id. Jadi tauhid adalah tentang isyarat-isyarat untuk bisa mengetahui tentang siapa itu Allah, tentang persoalan sebab akibat dan segala sarana untuk sampai kepada sosok siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Nah, ini juga sama. Di Indonesia seringkali ada yang menjelaskan tauhid dibagi tiga. Mungkin sering dengar itu ya. Tauhid ada tauhid uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Tapi kalau kita tanya, yang bagi tiga itu siapa? Sumbernya mana? Nah, itu perdebatan itu. Karena Nabi tidak pernah bagi. Tapi bolehkah dibagi? Tidak masalah. Itu adalah cara kita atau cara para ulama dulu untuk meringkas. Karena kalau kita ditanya sifat Allah itu berapa? Ya 99 sebagaimana Asmaul Husna. Cuma kalau ngafalin 99 susah. Diringkas oleh ulama dijadiin 20. Ada sifat 20. Itu pun diringkas lagi karena nggak hafal-hafal juga. Jadi cuma 10. Diringkas lagi jadi cuma 3. Jadi untuk memudahkan. Jadi bukan kemudian menyelisih. Nah, para ulama ingin memudahkan pada kita. Kalau ngafalin 99 ya berat. Ya sudah, yang sifat 20 nggak hafal juga ya sudah 3. Tapi harus dipelajari itu. Faiz marudzalika at-tawakkul wa ridha. Kalau ada orang yang sudah belajar ilmu tauhid, maka hasilnya adalah sifat tawakal dan ridha. Jadi kalau kita sifat tawakalnya kurang, sifat ridhonya kurang, ciri orang sifat tawakal dan ridhonya kurang itu cuma satu, gampang emosi. Karena orang kalau tawakalnya tinggi, tenang. Orang kalau ridhonya tinggi, melihat sesuatu menjadi positif. Tapi kalau kurang, biasanya cepat emosi. Maka kita harus perdalam lagi tauhidnya. Apakah betul kita tahu apa itu uluhiyah? Meskipun ada juga yang misalnya Imam Asy-Syinkiti dalam tafsir memberikan gambaran bukan asma wa sifat yang ketiga itu, tapi didasarkan tafsir di surat An-Nas. Jadi An-Nas itu kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah disebut dengan 3 bentuk. Ada Rabb, ada Ilah, ada Malik. Maka muncul tauhid rububiyah, ada mulkiyah, ada uluhiyah. Nah, bolehkah pakai ini ya? Boleh. Yang mana saja boleh. Tidak menyelisih. Apakah berarti tidak meyakini sifat Allah? Tidak juga. Karena di dalamnya tetap mengandung sifat-sifat. Jadi sifat tidak bisa terpisah dari zat. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan harus percaya sifat Allah, iya pasti. Karena tidak bisa kita memisahkan zat dan sifat. Jadi tembok itu warna putih, iya, tapi kita nggak mungkin bisa memisahkan warna putih dan temboknya. Mau dikerik apapun itu tetap nggak ada warna putih. Kalaupun dikerik ya adanya cat, bukan warna putih, karena warna putih itu sifat, iya bukan zat. Itulah maksudnya.
Waqad ja'ala al-an ibarah min as-sana' al-kalam min al-usul wa dzalika min al-munqarat inda salaf. Namun demikian hari ini kata tauhid itu seringkali hanya dipakai mereka yang belajar usul. Jadi tauhid itu persoalan usul saja. Padahal tauhid itu semuanya kita belajar persoalan tauhid, bukan hanya persoalan usul saja. Wa dzalika min al-munqarat inda salaf. Kata Ibnu Qudamah menganggap bahwa tauhid adalah persoalan usul saja, ini persoalan yang bukan. Meskipun ada juga yang menganggap kalimat ini memberikan indikasi begini, usul yang dimaksud adalah usul yang tidak boleh ada perbedaan pendapat. Jadi, apakah kita bisa berbeda pendapat dalam persoalan fikih? Sudah pasti, karena banyak perbedaan. Tapi apakah mungkin kita bisa berbeda pendapat dalam persoalan akidah? Bisa nggak kita beda pendapat persoalan akidah? Ternyata bisa juga. Misalnya, tidak semua ulama menyampaikan atau percaya tentang azab kubur. Karena memang riwayat-riwayatnya sebagian bermasalah, sebagian sahih. Tentang azab kubur. Atau misalnya perdebatan bagaimana Aisyah itu menyela para sahabat. Dari sahabat itu mengatakan bahwa Rasulullah itu mendengar, memanggil orang-orang yang gugur, yang wafat di waktu perang Badar itu. Sehingga kemudian Aisyah mendebat para sahabat. Ini tentu posisinya ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi, apakah bisa orang yang wafat mendengarkan orang yang masih hidup? Para sahabat yang ikut perang Badar bilang, ya bisa, buktinya Rasulullah mengatakan itu. Dan Rasulullah menyampaikan, kalian tidaklah, mereka tidaklah lebih mendengar daripada kalian mendengar suaraku. Artinya mereka bisa mendengar juga. Tapi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, apa kalian enggak baca Quran? Quran mengatakan la tusmi'ul mauta. Orang yang mati enggak bisa mendengar lagi. Jadi ini persoalan akidah. Nah, ulama berbeda pendapat, ada juga. Nah, sehingga persoalan ini akidah itu ada yang menganggapnya menjadi usul, ada yang juga bagian dari hal yang furu'. Bahwa Allah itu satu, ya itu usul. Rukun iman itu 6, itu usul. Tapi rinciannya para ulama kemudian banyak berbeda. Wal lafdzur rabi', kalimat yang keempat tentang persoalan pemahaman ini adalah at-tadzkir wa dzikr. Jadi ada yang menyebutnya ilmu amalai dengan ilmu az-zikr, yakni zikir. Kalau Allah Ta'ala fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka kita diminta untuk berzikir. Berzikir ini maksudnya adalah menhayati ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wa qala ma riyadil jannah? Qala majalisuz dzikr. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah disampaikan oleh Nabi, kalau melihat riyadun min riyadil jannah maka mendekatlah. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah, taman surga? Yakni majalisuz dzikr, majelisnya orang yang berzikir. Yakni maksudnya adalah majelis ilmu. Fataqulu dzalika ila al-qasas yahtawi alaihi al-yawm majlis qas min as-sattah wa tamat. Tapi hari ini kritikan Ibnu Qudamah, dan hari ini masih banyak. Yakni majelis zikir saat ini itu artinya saat buku ini ditulis, tapi saat ini kita juga kayaknya banyak menemukan itu. Yakni majelis zikir itu isinya tidak lagi zikir, tapi isinya adalah berisi dongeng-dongeng dan kisah-kisah yang enggak jelas sumbernya. Jadi as-sattah wa tamat, yakni riwayat-riwayat yang enggak jelas ujungnya, juga dongeng-dongeng yang jelas ujungnya. Maka kita perlu hati-hati. Wa man tasaghala min wad'in bi dzikil qasasil awwalin
Falyamal anna aktsaraha ma yukafi dzalika liyarisbin. Maka hati-hatilah siapa yang sangat suka mendengarkan riwayat-riwayat tentang para wali-wali itu. Nah, kita itu kadang-kadang suka itu dengar, oh wali ini bisa begini, wali ini pernah begini. Padahal kebanyakan riwayat tentang itu adalah la yuthbit, enggak sahih. Maka perlu hati-hati. Jadi kalau ada bilang ulama yang bisa sholat di atas air, Nabi aja nggak bisa. Jadi hati-hati. Jadi orangnya di sini ngaku sholatnya di Mekah, rasa-rasanya kita beda jam, tapi masih ada yang percaya. Jadi kisah-kisah itu banyak sekali. Yang wali bisa begini, ketemu ini, maka perlu hati-hati. Jadi seringkali majelis zikir menjadi majelis yang isinya dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng para ulama, dongeng-dongeng Nabi. Yang misalnya dongeng Nabi itu tentang Israiliyat. Bagaimana para ulama memandang tentang Israiliyat? Ya seperti apa yang dilakukan Nabi. Nabi pernah disodorkan oleh Umar bin Khattab tentang kisah-kisah Israiliyat. Apa kata Nabi? La tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kamu benarkan dia, tapi juga jangan dustakan. Udah dengerin tapi biarin. Jangan jadikan itu pelajaran. Cuma kita seringkali keliru. Tetap kita percaya kisah-kisah Israiliyat itu masuk di kita. Bahwa Nabi pernah begini, misalnya Nabi, nah ini seringkali yang kita doa Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi 'uqdatam min lisani, ikatan di lidah, itu nanti banyak yang meriwayatkan dari Israiliyat yang mengatakan Nabi Musa itu ngomongnya enggak jelas karena waktu kecil pernah makan bara api. Itu banyak itu kisah-kisah begitu. Padahal kalau kita baca tafsirnya bukan itu masalahnya. Nabi Musa lidahnya keluh menghadap Fir'aun bukan karena makan bara api, tapi ada dua masalah. Apa masalahnya? Yang pertama, Nabi Musa pernah melukai orang, pernah bunuh orang, nampar orang sampai mati. Orang itu kalau pernah berbuat maksiat, ngingetin kebaikan, keluh lidahnya, berat. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Fir'aun langsung kepada Nabi Musa. Apa yang disampaikan Fir'aun kepada Musa? Ya Musa, kenapa kau mengingatkanku? Bukankah aku yang memberikanmu dulu makan dan pakaian? Jadi yang bikin lidah keluh, yang kedua adalah makan jasa. Kita itu kalau makan jasa, misalnya naik jabatan karena dikasih, itu mau nyampein kebaikan, kebenaran, itu keluh lidah kita. Maka nggak bisa. Maka itu yang dilakukan, yang dialami oleh Nabi Musa. Itulah kenapa Nabi Musa lafaz berikutnya adalah waj'al li waziran min ahli Haruna. Ya Rabb, jadikan ada yang menggantikan bagaimana aku ngomong itu. Mewakili, siapa yang mewakili ngomong itu? Yakni saudara Nabi Musa, yakni Nabi Harun. Jadi tafsir itu harus kita kembalikan pada riwayat yang benar, dibalikan kepada yang sahih, kembalikan lagi kepada Quran, bukan pada Israiliyat. Nah, ini yang kemudian perlu hati-hati. Wa masyadda wa tamat, adapun kisah dan dongeng-dongeng, wa man asyadda ma yu'dil awam, maka yang paling banyak terkena masalah ini adalah orang-orang awam memang, yang nggak ngerti apa-apa, dapat kisah oh bagus, merasa kagum, padahal kita lupa. Misalnya di Indonesia kita kenal Wali Songo, tapi kita lupa mereka itu ilmunya apa, nggak tahu ilmunya apa, karena memang oleh Belanda. Ya, ulama itu pasti meninggalkan tiga, ada pusara, ada pustaka, ada pusaka. Pusara itu ya kuburan, pustaka itu bukunya,
Pusaka itu ya peninggalan pakaian sama barang-barangnya itu. Oleh Belanda bukunya diambil, pustakanya diambil, disisain apa? Disisain kuburan sama alat-alat baju-bajunya itu. Sehingga yang kita kenal para wali itu kemudian mirip kayak dukun. Yang kalau kita ditanya itu Sunan Ampel ahli ilmunya apa? Fikih kah? Hadis kah? Tafsir kah? Ya, pokoknya punya kekuatan, nah itu aja. Seringkali kita keliru. Nah ini yang kemudian orang awam kadang-kadang lupa. Padahal catatan para ulama itu tersimpan di Leiden itu sangat banyak. Jadi Boek van Bonang, catatan Sunan Bonang, bagaimana berdakwah di pesisir Jawa dan Sumatera itu sangat lengkap. Cuma nggak boleh dikopi, itu masalahnya. Jadi orang Indonesia cuma boleh baca tapi nggak boleh mengkopi. Padahal harusnya kita bukan hanya mengkopi, harusnya kita ambil, tapi nggak boleh. Nah, itu masih masalah politik sih. Lianna tustamalu ala dzikril mahabbah wal wasail wa alam farq. Jadi kadang-kadang dianggap itu bisa meningkatkan rasa cinta, mengingat Allah. Iya, tapi perlu hati-hati. Cinta kita pada para wali, para ulama, lakukan dengan benar, bukan dengan kisah-kisah yang keliru. Karena kalau kita mencintai dengan data yang keliru, sama seperti kadang-kadang kita mencintai Rasulullah dengan cara yang keliru, berlebih-lebihan. Jadi mencintai Rasulullah dengan cara yang keliru, misalnya kita seolah-olah ingin menjadi semuanya yang dilakukan Nabi kita lakukan. Padahal nggak begitu. Nggak semua yang Rasulullah lakukan harus kita lakukan. Makanya sahabat itu pernah datang ke Nabi kemudian bilang, ya Rasulullah, aku akan puasa tiap hari, tiap malam aku akan sholat terus, aku tidak akan menikah. Rasulullah justru marah. Justru marah. Kata Rasulullah, ana wa usalli. Saya itu kalau malam ya sholat ya tidur. Ana asum wa aftir, aku kadang puasa kadang juga enggak. Siapa yang nyuruh puasa terus? Wa ana atazawwaj, Nabi itu nikah. An-nikah sunnati. Kata Nabi. Jadi kok ada orang yang enggak nikah, ini yang menjadi persoalan. Jadi ini muncul gara-gara kisah-kisah yang keliru. Misalnya Sunan Kalijaga yang dianggap jaga kali, sebenarnya bukan itu. Jadi banyak literatur sebenarnya para wali di Indonesia itu pakai metafor. Pakai metafor. Yang isinya sebenarnya melawan musuh, isinya jihad, tapi pakai metafor. Yang ini yang perlu kita pelajari. Kemudian lafzul khamis, ini yang kelima, kata yang kelima adalah al-hikmah. Wa ammal hikmah al-ilmu wal amal bihi. Adapun kata al-hikmah adalah ilmu dan pengamalan. Ini hikmah. Di dalam surah Al-Jum'ah tadi, wa yu'allimhumul kitab wal hikmah. Kata ta'lim, berilmu, mengilmui Alkitab wal hikmah. Alkitab di sini para ulama menyebutkan Alkitab itu adalah Al-Quran. Al-hikmah itu adalah As-Sunnah. Tapi ada yang mengatakan bahwa al-hikmah di situ adalah soal ilmu dan amal. Maksudnya apa? Bahwa Al-Quran itu sebagai ilmu, hikmahnya adalah amal. Jadi dua-duanya ini yang kemudian baru jadi yang namanya ilmu. Qala Ibnu Qutaibah, kata Ibnu Qutaibah, la yakunu rajulu hakiman hatta yajma'al ilmi wal amal. Tidaklah seorang itu dipanggil sebagai ahli hikmah kecuali dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Jadi ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kita itu jangan sampai berilmu yang nggak bisa diamalkan atau mengamalkan sesuatu tidak dilandaskan pada ilmu. Wa qad sara hadzal ismu yutlaq fi hadzal zaman ala tabib wal munjid. Dan kata ahlu hikmah, kata Ibnu Qudamah, sudah seringkali disematkan pada orang yang keliru.
Di antaranya adalah tabib atau wali orang pinter kalau bahasa kita, juga ahli nujum. Orang-orang yang suka meramal itu dianggap sebagai ahli hikmah. Bukan itu ahli hikmah, itu yang ilmunya bisa diamalkan. Karena itu persoalan hikmah ini sebenarnya kita harus bisa membedakan mana ilmu, mana sihir, mana karomah. Jadi ahli hikmah itu mereka yang dianggap nanti punya karomah karena ilmunya yang bisa diamalkan. Tapi perlu hati-hati. Jadi apa bedanya karomah dengan sihir? Jadi pertolongan Allah pada manusia, kata Imam Ghazali, ada 3 tingkatan. Ada mukjizat, ada karomah, ada ma'unah. Mukjizat bagi Nabi, karomah bagi para ulama, para wali, ma'unah bagi kita orang biasa. Tapi bedanya dengan sihir apa? Bedanya dengan sihir pada 3 hal. Pertama adalah soal sumbernya. Baik mukjizat, karomah, ma'unah, sumbernya Allah. Kalau sihir itu dari jin. Itu sihir. Beda yang kedua, baik mukjizat, baik karomah, baik ma'unah ini tidak bisa dipelajari. Tidak pernah Nabi Muhammad itu belajar belah-belah bulan, tapi punya mukjizat belah bulan. Tidak pernah Nabi Musa itu belajar belah laut, tapi mukjizat. Karomah juga sama. Jadi kalau ada karomah kok bisa dipelajari, itu bukan karomah. Karomah nggak bisa dipelajari. Ma'unah juga sama. Kok ada orang yang ketika lari dikejar anjing bisa lompat 4 meter, suruh lompat lagi nggak bisa. Itulah bagian dari ma'unah. Sihir sumbernya jin, maka dia bisa dipelajari. Kalau dipelajari bukan karomah. Yang ketiga adalah pengulangan. Mukjizat, karomah, ma'unah nggak bisa diulang. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan cuma sekali. Tidak ada ceritanya dibakar lagi. Jadi kalau ada orang yang punya keistimewaan, bilang punya karomah, disuruh ngulang kok bisa, nah itu bukan karomah. Karena karomah, ma'unah, mukjizat tidak bisa diulang. Jadi kalau bisa diulang, nah itu bukan. Artinya bisa dipelajari. Nah, ini cara kita untuk bisa membedakan. Jadi ilmu yang sesuai syariat dan yang tidak sesuai syariat. Nah, terakhir ini sudah mau masuk ya. Nah, apa sudah masuk? Belum. Terakhir ini persoalan al-umum al-mahmudah, yakni takaran keterpujian ilmu. Walam anal umul al-mahmudah tanqasimu ila qismaini. Ketahuilah bahwa takaran keterpujian ilmu itu ada dua bagian. Qismul awal al-mahmud ila al-aqsar ghayatihi wa kana aktsaru kana afdalu wa ahsan. Yakni ilmu yang keutamaan keterpujiannya sampai pada puncak, yang dia sangat utama dan sangat baik dilakukan. Wa huwa al-ulum billahi ta'ala, yakni ilmu tentang Allah. Ini yang kemudian menjadi ilmu yang disebut dengan fardhu ain. Jadi ilmu yang paling terpuji. Maka pelajari dulu ilmu itu, baru nanti yang fardhu kifayah. Nah, yang kedua al-umum allati la yuhmatu biha illa miqdaril mahsus. Kadar yang kedua adalah ilmu yang disebut sebagai ilmu fardhu kifayah. Ini terpuji tapi kadarnya tertentu. Maka jangan fokus pada ilmu yang fardhu kifayah, lupa yang fardhu ain. Sama seperti kita hari ini, banyak orang sibuk ilmu macam-macam, ditanya tentang sholatnya, ilmunya nggak tahu. Padahal kita semua wajibnya sholat. Nah demikian, karena sudah masuk waktu isya, mohon maaf jika ada salah dengar. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.